Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube aku, Yardiana Channel. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube aku ya. Terima kasih banyak. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan tentang program hamil aku. Dan terakhir itu, aku pengecekan HSG ke salah satu klinik di Jakarta Selatan. Apa itu yang dimaksud dengan HSG? HSG itu adalah pengecekan melalui sinar X atau pengecekan melalui cairan zat kontras yang dimasukkan ke dalam perut kita melalui lubang vagina kita. Fungsinya apa itu HSG? HSG itu fungsinya adalah untuk melihat lebih jelasnya kondisi rahim kita, apakah itu ada masalah atau tidak, dan juga untuk melihat kedua saluran toba fallopi kita, apakah saluran kedua toba fallopi kita ada sumbatan atau tidak. Dan ini menurut aku sih ya wajib banget dilakukan untuk para wanita yang sedang menunggu si buah hati. Aku melakukan HSG ini atas anjuran dokter. Jadi aku kan udah lama ya program hamil ke dokter. Jadi aku ngikutin saran dokter step by step untuk program hamilnya itu. Dan terakhir itu yaitu HSG. Nah, aku disaranin sama dokternya itu HSG kelas salah satu klinik yang ada di Jakarta Selatan. Nama kliniknya itu ini dia, Klinik Pramita. Tepatnya itu ada di daerah Ragunan, dan kliniknya itu banyak banget cabangnya, di luar kota juga banyak banget. Kalian bisa cek di Google. Nah, kenapa aku dirujuk ke klinik ini? Karena di rumah sakitnya itu nggak ada alatnya, jadi aku dirujuk sama dokternya ke klinik Pramita. Tapi sebelum aku melakukan HSG, aku tanya dulu nih sama dokternya waktu kapan yang tepat untuk melakukan HSG. Dan dokter bilang di hari ke-10 haid atau sudah bersih dari darah haid. Nah, waktu aku haid awal itu aku langsung nih buat janji di klinik Pramita itu, buat janji melalui chat WA, dan aku dijadwalkan tanggal 2 Maret, pas banget hari ke-10 haid. Pas tanggal 2 aku datang sama suami aku, nyampe jam setengah 4. Setelah masuk, aku melakukan pendaftaran ulang dan melakukan pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran, aku disuruh nunggu di ruang tunggu. Nggak lama kemudian suster itu datang. Suster datang dan nyuruh aku masuk ke dalam ruangan HSG kayak gitu. Tapi suami aku itu nggak dibolehin masuk sama susternya, hanya aku aja yang masuk ke dalam ruangan. Dan susternya itu ngasih pakaian ke kita. Pakaian itu adalah berupa kimono. Aku disuruh ganti memakai baju kimono yang dikasih suster, dan aku nggak boleh pakai pakaian dalam kecuali bra, hanya pakai bra dan juga kimono itu. Setelah selesai, aku masuk lagi ke ruangan HSG. Aku menunggu suster sama dokternya datang. Nah, setelah suster dan dokternya datang, aku disuruh berbaring di ranjang, berbaring yang benar. Setelah berbaring yang benar, aku disuruh kayak ngangkang gitu, diangkat kaki sama pahanya sebelum dimasukin apa itu alat cocor bebek itu. Nah, terus setelah ngangkang bener ya, bagus gitu, aku dimasukin alat, namanya itu alatnya cocor bebek atau kateter. Pas dimasukin melalui lubang vagina kita ke perut, itu nggak kerasa apapun. Karena apa? Si kateternya itu dikasih gel, jadi nggak berasa sakit sama sekali. Setelah dia masuk, baru diperiksa sama dokter melalui layar gitu. Aku dikasih tahu sama dokternya
bahwa si rahim aku itu agak miring ke sebelah kiri. Tapi jangan berkecil hati, walaupun kondisi rahim kita miring, itu nggak akan mengurangi program kehamilan kita. Maksudnya nggak memperhambat kehamilan kita sih, kata dokternya. Setelah melakukan monitoring tuh, si alat cocornya bebeknya itu dikeluarin lagi ya dari vagina kita, terus dimasukin lagi cairan zat kontras melalui suatu alat kayak dimasukin gitu ke dalam perut kita sama melalui lubang vagina. Pas dimasukin si cairan zat kontrasnya itu, pas masuk itu rasanya perut kayak kayak ditonjok gitu. Banyak banget cairan yang masuk ke dalam perut sampai ke dalam hati. Menurut aku ya, pas udah masuk rasanya itu badan lemes banget, mules perut kayak lagi haid pertama gitu, pokoknya lemes deh. Terus disuruh sama dokter sama suster, atau ditanya aja, aku cuma geleng-geleng kepala atau ngangguk-ngangguk doang karena nahan mules aja itu. Waktu di pemeriksaan itu aku disuruh ini untuk disaranin sama dokter sama susternya itu untuk berubah posisinya itu, kayak posisi miring kanan, miring kiri, berbaring, terus ada lagi deh posisi apa aku lupa, pokoknya nanti diarahin sama dokter posisi-posisi kayak gitu karena mau diambil foto scan-nya sama dokter sama susternya itu. Nah, itu berselang sekitaran berapa lama ya? Sekitar 10 sampai 15 menitan di foto scan sesi pertama. Nah, setelah selesai sesi pertama itu, si alatnya itu dikeluarin dari lubang vagina kita. Si alat yang buat masukin cairan kontrasnya itu dikeluarin, terus aku disuruh sama susternya itu masuk ke dalam kamar mandi, bersih-bersih gitu. Pas bersih-bersih itu udah ngerasain yang namanya mual banget, mules, mata udah kunang-kunang, terus panas dingin, pokoknya nggak tahu deh rasanya, udah nggak enak banget badan. Pas bersih-bersih itu ada bercak darah, cuman nggak banyak. Habis bersih-bersih aku kembali lagi ke ruangan HSG. Aku melakukan foto scan yang kedua kalinya, sama kayak di awal, disuruh miring sana, miring sini, nanti diarahin lagi posisi-posisi sama dokter sama susternya untuk diambil foto scan lagi. Dan itu nggak berselang lama, hanya kisaran 5 sampai 10 menit, lebih lamaan sesi pertama. Setelah itu udah kita disuruh bersih-bersih lagi karena udah selesai ya pengecekannya. Pas di kamar mandi bersih-bersih itu aku udah lemes banget, pengen pingsan rasanya. Aku pakai baju aku lagi itu sambil selonjoran karena nggak kuat untuk berdiri. Kalau aku dipaksakan untuk berdiri aku udah pingsan kali ya, soalnya udah benar-benar lemes banget, lemes, mual, pusing, mules, udah semuanya dirasain. Setelah selesai aku balik ke ruangan HSG, minta waktu sebentar untuk istirahat di ranjang. Gak nyampe 5 menit ternyata aku disuruh keluar karena ada pasien lain yang akan melakukan HSG juga sama seperti aku ya. Terus aku diantar sama suster ke kursi yang ada suami akunya. Aku nungguin di luar sambil nahan sakit, mules, pusing, semuanya ada. Habis itu aku ke kamar mandi lagi. Ternyata aku muntahin karena saking mualnya aku muntah di kamar mandi, muntahin si cairan kuning, pahit banget rasanya. Tapi setelah
si cairan kuning dimuntahin itu rasanya plong aja, langsung plong, pusing tuh udah berkurang, kunang-kunang udah nggak ada, mual atau lemes pun nggak ada, sama perut yang mules kayak men itu udah kayak tinggal sedikit. Jadi waktu mulesnya itu nggak lama kayak lagi mens. Kalau lagi mens tuh aku mulesnya bisa nyampe 4 jam, cuman kalau ini habis HSG mulesnya cuman nggak nyampe 1 jam. Ternyata jauh dari perkiraan aku, kirain aku tuh bakal lama mulesnya, karena kan emang dikasih tahu sama dokter sebelumnya kalau melakukan HSG pasti kita akan merasakan mules kayak men, tapi ternyata nggak terlalu mulus banget kayak mens, dan juga waktunya itu nggak lama, cuman sebentar doang alhamdulillahnya. Nah setelah itu aku langsung pulang ke rumah karena hasil HSG-nya itu keluarnya itu besok siangnya. Nah besok siangnya tuh aku kembali lagi ke klinik untuk ngambil hasil laboratorium itu, dan hasilnya itu ternyata ini hasil akhirnya ya, aku kasih tahu hasil akhirnya aja. Akhirnya adalah paten tuba bilateral, artinya tidak ada sumbatan sama sekali di kedua tuba palopi aku, sama rahim aku juga bagus, cuman agak miring aja. Dan yang mau tahu biayanya, ini aku kasih tahu biayanya. Mungkin setiap daerah beda-beda ya. Ini aku kan yang di Jakarta Selatan, yang aku biayanya kurang lebih kisaran 1.600.000, sekitar segitu. Aku nabung dulu buat HSG. Dan ini hasil foto ronsennya. Lihat ini enggak? Ini itu yang nih kayak apa nih ya, alat ini tuh alat yang apa dimasukin ke dalam lubang vagina kita untuk memasukkan cairan zat kontras. Ini tajam banget kan, tapi nggak kerasa sakit kok. Ini alatnya, ini ada 4. Kita scan hasilnya tuh. Kalau dilihat sih ngeri banget nih, cuman nggak kerasa kok sakitnya. Oke, sekian, terima kasih video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para wanita yang sedang melakukan program hamil, dan perjuangan kita akan segera dikabulkan oleh Allah. Dan jangan patah semangat ya, tetap semangat menjalani kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.